Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Rahayu dari kelas MJ 503. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Goklas Siahaan MM. Latar belakang masalah adanya resiko likuiditas pada perusahaan makanan dan minuman di BI yang disebabkan oleh buruknya manajemen arus kas, keterlambatan piutang, penurunan profitabilitas sektor serta faktor eksternal seperti krisis ekonomi dan kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian mengukur risiko likuiditas dan tingkat kesehatan keuangan perusahaan makanan dan minuman di BI periode 2014 sampai 2024. Metode yang digunakan studi empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi. NDH, rasio likuiditas bervariasi antara perusahaan dengan PT Delta Jakarta Tbk meraih peringkat kesehatan terbaik. Yang E, solusi dan implikasi. Perusahaan perlu meningkatkan cadangan kas serta rutin mengevaluasi kesenjangan antara aktiva dan kewajiban lancar. Berikutnya, latar belakang masalah masih terjadinya insiden keselamatan pasien dan kejadian tidak diharapkan KTD di rumah sakit menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan mitigasi risiko yang ada saat ini belum efektif. Dan B, tujuan penelitian mengidentifikasi rasio pada pasien di ruang rawat inap, menganalisis risiko tersebut serta menyusun strategi mitigasi risikonya. C, metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi MIC method. Yang D, hasil ditemukan 19 risiko dengan rincian 32% risiko tinggi, 36% risiko moderat, dan 32% risiko rendah. Upaya mitigasi berhasil menurunkan 6 KTD tingkat tinggi menjadi moderat dan rendah melalui perbaikan fasilitas, pemeliharaan alat medis, kredensial tenaga kesehatan, penggunaan maskot untuk anak, penerapan sistem AIS, serta menambah dokter subspesialis. Yang E, solusi dan implikasi. Pengembangan mitigasi risiko yang spesifik dan terintegrasi seperti pemeliharaan alat, kredensial, dan sistem administrasi digital saat krusial untuk menurunkan tingkat keparahan insiden keselamatan pasien di ruang rawat inap. Yang berikutnya, latar belakang masalah adanya risiko keamanan dan operasional pada penggunaan aplikasi Metelu di lingkungan pendidikan Universitas Telkom yang perlu dikelola untuk memastikan keberlangsungan layanan. Yang B, tujuan penelitian menganalisis risiko, mengidentifikasi aset krisis serta ancaman, dan menyusun langkah mitigasi yang efektif untuk aplikasi Metelu. Metode yang digunakan metode failure mode dan effect analysis FMEA berdasarkan framework ISO 22701 tahun 2022 dengan pengumpulan data melalui kuis kepada pengguna. Yang D, ditemukan 6 risiko kategori high risk dengan nilai risk priority number RPN tertinggi sebesar 590 pada poin kegagalan sweet score. Yang E, solusi dan implikasi. Perlunya implementasi mitigasi berupa penyediaan redundansi, penguatan keamanan akses, dan prosedur manajemen perubahan yang ketat untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan operasional aplikasi. Selanjutnya, latar belakang masalah pentingnya perlindungan informasi sensitif yang dikumpulkan dan diproses oleh Komisi Pemilihan Umum KPU sehingga memerlukan sistem manajemen risiko keamanan yang efektif. Yang B, tujuan penelitian menganalisis penerapan standar ISO 27001 tahun 2022 dalam manajemen risiko keamanan informasi di KPU. Metode yang digunakan failure mode and effect analysis FMEA yang mencakup analisis konteks bisnis, identifikasi aset, serta identifikasi dan pengelolaan risiko. Yang D, hasilnya terindikasi 20 risiko keamanan informasi di mana 50% di antaranya berada pada level very high yang harus diprioritaskan penanganannya. Yang E, solusi dan implikasi. KPU perlu segera memprioritaskan mitigasi pada risiko-risiko tingkat tinggi untuk mencegah terjadinya kebocoran atau gangguan pada informasi sensitif organisasi. Latar belakang masalah perluasan penggunaan Discord dari kalangan games ke komunitas pendidikan dan profesional memunculkan kekhawatiran terkait keamanan data serta privasi pengguna. B, tujuan penelitian mengidentifikasi serta meminimalisir dampak negatif penggunaan Discord yang berkaitan dengan keamanan data dan privasi pengguna.
Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dan metode failure mode and effect analysis untuk analisis risiko. Yang diidentifikasi 4 aset dengan nilai risk priority number RPN tertinggi, yaitu kebijakan privasi yang tidak ketat, kata sandi lemah, server downtime, dan book perangkat lunak, serta keseluruhan terdapat 5 aset risiko sangat rendah, 6 sedang, dan 4 aset risiko tinggi yang butuh penanganan segera. Yang solusi dan implikasi. Perlunya penerapan langkah mitigasi berbasis ISO IEC 2701 Annex A untuk memperkuat keamanan sistem sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan aman dan nyaman. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.